Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Halo. Tes, masuk, Dengar Pak. nggak ya suara? Dengar, sudah, Pak. Halo. Tes. Masuk, Pak. Ya, masuk. Masuk, Pak. Halo, tes. Tes. Ya, kedengaran Pak. Oh, kedengeran ya. Masuk. Tadi nggak kedengeran. Oke. Kita mulai ya, udah komplit belum ini? 1, 2, ada 39, masih separuh. Saya tunggu 5 menit lagi. Oke, kita mulai. Nanti absennya di pertengahan, di akhir aja lah, biar pada ketemu. Nih ada 1, 2, 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan yang saya banggakan. Hari ini kita menginjak ke pertemuan keempat ya. Jadi kemarin kita belajar terkait yaitu Pancasila sebagai suatu sistem, kemudian kesatuan sila-sila Pancasila, kemudian kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi kemarin sudah saya jelaskan terkait Pancasila suatu sistem sambil nunggu teman-teman. Jadi yang terdiri Pancasila itu 5 sila yang hakikatnya merupakan sistem filsafat, ya kan seperti itu. Ya, jadi berbentuk piramidal, ya, yaitu adalah berhierarkis, berbentuk piramidal yang bentuknya adalah dari situ segi piramid, ya, piramid itu paling tinggi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar proses belajar dan mengajar kita selalu mendapat ridho Allah SWT dan tidak ada gangguan baik itu sinyal maupun HP-nya maupun laptopnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Itulah adalah rasa syukur kita pengamalan Pancasila, khususnya adalah sila pertama setiap kegiatan, ya. Kegiatan apapun kita selalu awalin dengan doa, ya. Karena doa ini adalah kekuatan batin kita, dan jika doa ini dikabulkan, maka setiap langkah ya itu akan dipermudah. Nah, kalau kita hubungkan dengan Pancasila, itu mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita yakin ya bahwa Tuhan itu ada, sehingga kita harus selalu mengingat, kita selalu memohon
kepada yang membuat hidup, sehingga seluruh kehidupan kita itu selalu diridhoi, ya seperti itu. Tapi yang baik-baik, jangan berdoanya yang jelek-jelek ya. Contohnya bismillah saya mau maling, ya itu tidak berdoa itu gitu ya. Yang baik-baik kalau berdoa supaya diridhoi kan seperti itu. Bismillah saya mau belajar, lah itu diridhoi, ilmunya juga diridhoi, nanti akan bermanfaat ya dan seterusnya, dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, nanti kita akan mempelajari terkait ontologi ya, kemudian epidemiologi dan aksiologi. Kalau kemarin kita mempelajari ya, kalau yang masih ingat ya. Jadi Pancasila sebagai sistem atau hubungan hierarki, sistem piramidal. Ya, yang artinya apa sistem piramidal? Nah, kemarin udah saya sampaikan. Nah, coba saya ingin tanya nih. Apa Mas Galih? Pancasila sebagai sistem atau sebagai hierarki ya, suatu susunan yang menjadi piramid. Masih ingat enggak? Bersifat hierarki yang berbentuk piramidal. Kemarin sudah saya sampaikan. Sila sebelumnya itu menjadi landasan bagi sila setelahnya, Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ya, betul. Jadi sila pertama, sila sebelumnya menjadi landasan sila berikutnya. Artinya sila pertama itu ketuhanan yang pucuk paling tinggi, ya ketuhanan yang Maha Esa. Itu akan menjadi landasan sila berikutnya. Jadi satu kesatuan, kemudian menjadi landasan sila kemanusiaan. Kemudian sila kemanusiaan tersebut atau sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai juga sila-sila kemanusiaan ya. Kemudian sila ketuhanan, sila kemanusiaan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi menjiwai ya. Jadi itu disebut berbentuk piramidal. Jadi bersifat hierarkis itu adalah berjenjang ya, mulai yang tertinggi sampai yang ke bawah itu bersifat berjenjang. Kalau secara ontologis yang akan kita pelajari tadi, jadi ontologi ini sila-sila sebagai sistem bersifat piramidal dan berbentuk piramidal sebagai hakikat adanya Tuhan itu causa prima ya. Jadi Tuhan causa prima. Bahwa segala sesuatu yang ada termasuk manusia itu ciptaan Tuhan ya. Jadi gitu causa prima itu ya, segala sesuatu itu ciptaan Tuhan. Nah, termasuk kita semua ya. Nah, akibatnya apa atau sebagai akibatnya apa? Itu akibat dari sila pertama kalau kita hubungkan dari ontologisnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi betul. Karena dari kata memahami suatu filsafat ya dari situ ya. Jadi suatu sistem filsafatnya ya, kalau kita perhatikan ya. Jadi secara filosofis Pancasila itu sebagai suatu kesatuan sistem filsafat yang memiliki dasar dari ontologis atau epistemologis dan dasar aksiologis yang akan kita pelajarin pada hari ini. Oke, jadi itu. Oke, kita lanjut ya. Saya buka di sini screenshot-nya. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kita akan mempelajari hari ini adalah Pancasila sebagai dasar ontologis sila-sila Pancasila. Ya.
Jadi menurut Aristoteles, ontologisme merupakan ya, ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ya, ada keberadaan. Jadi sesuatu tentang ada atau keberadaan atau ekosistensi dari disamakan artinya dengan metafisika seperti itu. Jadi bidang ontologisme menyelidiki mengenai makna yang terkandung dari eksistensi dan keberadaan manusia atau keberadaan benda atau keberadaan alam semesta, yaitu kosmologi atau metafisika. Jadi Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya ya, kesatuan yang menyangkut sila-sila saja, ya, melainkan juga meliputi hakikat dasar ya, dari sila-sila Pancasila secara filosofis. Nah, itu merupakan ya, ontologis dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah hanya merupakan azas yang berdiri sendiri, ya, atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan azas yang ya, berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis, kan seperti itu. Jadi dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, ya, monopluralis. Oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Ya. Jadi kalau kita perjelas bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, kemarin saya terjemahkan seperti itu, yang berpersatuan kan seperti itu. Jadi secara ontologis penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Ya. Jadi, ya, saya ulangin, secara ontologis penyelidikan Pancasila ya, sebagai filsafat dimaksudkan di sini sebagai salah satu ya, bentuk upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila. Jadi apa itu ontologis Pancasila? Jadi dasar dari ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia. Jadi atau manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu ya ontologis Pancasila atau manusia yang monopluralis atau monodualis itu disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukungnya pokok-pokok Pancasila dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Ya, Pancasila tanpa manusia nggak bisa, ya nggak ada artinya. Ya. Jadi disitulah. Jadi ontologisnya hakikat ya manusia. Jadi kalau dibilang apa itu pengertian ontologis, ya ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, ya apa yaitu monopluralis atau monodualis. Kira-kira seperti itu. Nah, hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila Pancasila berupa hubungan sebagai sebab akibat. Negara ya, sebagai pendukung, ya negara sebagai pendukung. Kemudian sedangkan Tuhan, manusia satu, ini kan diambil ya dari yang kemarin saya jelaskan
Tuhan ada tambahan ketuhanan, ya. Kata dasar dari Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok dari pangkal suatu hubungan. Jadi negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok dari pangkal suatu hubungan. Maka kalau kita perhatikan yang kemarin saya jelaskan bahwa Tuhan ada di situ tambahan, ya, ke dan an menjadi ketuhanan, manusia ada tambahan ke dan an menjadi kemanusiaan, satu ada tambahan ke dan an menjadi persatuan, ya. Rakyat per dan an persatuan, rakyat menjadi ke dan an kerakyatan, adil menjadi ke an adalah keadilan, ya. Ini dari pangkal satu hubungan. Nah, landasan sila-sila Pancasila yakni Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil menjadi sebab dan negara menjadi akibatnya. Artinya apa? Ya, manusia tersebut adalah berpatokan kepada Tuhan, ya, yang diimplementasikan oleh manusia dengan satu, yaitu adalah persatuan, ya, yang akibatnya negara, ya, dengan persatuan itu menjadi utuh, ya. Kemudian rakyat, ya, yang di situ kerakyatan, ya, bahwa sebagai akibat negara adanya kerakyatan, kalau kita panjang yang dipimpin dan seterusnya, ya, itu ada pemimpinnya, rakyat yang dipimpin, yaitu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif sebagai sistem yang dicetuskan atau ditemukan oleh Montesquieu dengan pemisahan kekuasaan trias politika. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita hubungkan dari landasan ontologi bahwa hakikatnya manusia, ya, manusia. Nah, itu. Kemudian apa itu landasan epistemologi? Jadi landasan dari epistemologis Pancasila. Jadi epistemologi itu adalah cabang filsafat, ya, cabang filsafat yang menyelidiki, ya, yang memiliki asal, mengenai asal, syarat, susunan, metode, dan juga validasi ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi ini meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadi pengetahuan, batas dan validasi ilmu pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Jadi apa sebetulnya epistemologi itu? Sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Nah itu, ya. Jadi kalau ontologi tadi, ontologi Pancasila hakikatnya manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis dan monodualis, ya. Kemudian kalau epistemologi adalah upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Jadi pengetahuannya kalau epistemologi. Nah, menurut Titus, ya, menurut Titus ada 3 macam persoalan yang menjadi dasar epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran, ya, teori kebenaran, kemudian tentang watak pengetahuan manusia. Jadi dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya ya, tak bisa dipisahkan dengan dasar ontologisme, ya. Maka dari itu dasar epistemologi Pancasila memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep dasar mengenai hakikat manusia, ya. Jadi kalau tadi manusia, ya manusia adalah mempunyai hakikat mutlak, ya, hakikat dasar yang juga disebut dasar antropologis yang tadi, ya. Jadi dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia memiliki hakikat mutlak monopluralis, ya,
karena hakikat dasar itu juga disebut antropologis. Ya. Oleh karena itu hakikat dasar itu juga disebut dasar antropologis. Subjek pendukungnya apa? Ya pokok sila-sila Pancasila. Ya, apa? Manusia. Ya. Ya. Jadi tadi manusia itu berketuhanan yang Maha Esa. Kalau Pancasilanya berkemanusiaan dan seterusnya. Nah, manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak terdiri susunan kodrat. Ya, kemarin juga saya singgung sedikit susunan kodrat. Ada raga dan ada jiwa jasmani. Ada rohani. Ya, ada sifat kodrat manusia adalah sifat makhluk individu dan makhluk sosial. Ya, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, ya, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah maka secara hierarkis sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila Pancasila lainnya. Itu nanti baca aja bukunya Noto Nagoro, kan seperti itu. Jadi hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila Pancasila berhubungan erat sebab akibat yang tadi, yaitu negara sebagai pendukung hubungan yang tadi saya jelaskan tadi, ada Tuhan, ada manusia, dan seterusnya. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, landasan aksiologi Pancasila. Apa itu landasan aksiologi Pancasila? Sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai suatu kesatuan dasar aksiologi, yakni nilai ya, yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi pada hakikatnya menjadi suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti jika membahas mengenai filsafat nilai Pancasila. Tuh. Jadi tadi ada ontologis Pancasila, ada epistemologis Pancasila, ada aksiologi Pancasila. Jadi aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Jadi istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, ya, yaitu aksios, yang artinya nilai, manfaat, logos yang artinya pikiran atau ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah teori nilai, yaitu suatu yang diinginkan, disukai atau yang baik, ya kan gitu ya. Oke, jadi sudah mulai ada gambaran ya setelah pertemuan keempat ini. Jadi ontologis Pancasila itu hakikatnya manusia yang memiliki ya mutlak ya, yaitu hakikat mutlak ya sebagai individu itu sendiri atau monopluralis dan monodualisme sebagai makhluk, juga makhluk antropologis ya, makhluk sosial. Kemudian epistemologi adalah cabang filsafat yang mencari atau sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Jadi mencari kebenaran. Nah, kalau aksiologi itu tindakan tentang membahas nilai Pancasila, yaitu teori nilai sesuatu yang diinginkan, disukai, yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, istilah aksiologi yang di sini ya, jadi kalau di bidang yang dilakukan penyelidikan ialah hakikat nilai, kriteria nilai di kedudukan metafisika dari suatu nilai. Ada Max Heckler mengemukakan jika nilai ada tingkatan, ya, bisa dikelompokkan menjadi 4 tingkatan: nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi kalau kita kita pengertian dari Tuhan, manusia, ada sifat luar, sifat batin, dan seterusnya.
Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ya, ada pengertian dari Everett yang menggolongkan nilai manusia ke dalam 8 kelompok. Ada nilai ekonomis, ya, nilai kejasmanian, ada nilai hiburan, ada nilai sosial, kemudian ada nilai watak, ya, kemudian ada nilai estetis, yaitu keindahan, ada nilai intelektual, ya, kecerdasan, nilai keagamaan. Ya. Tapi kalau kita perhatikan dari Notonegoro, ini ada nilai material, vital, dan kerohanian. Nah, ada juga di situ selain 3, yaitu nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Jadi hampir sama, ya, di 7. Itu nilai-nilai kalau kita perhatikan dari aksiologi Pancasila. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat ontologisnya, ya. Jadi kalau tadi ontologisnya itu sebagai makhluk, ya, sifat kodrat monodualisme, ya, yaitu kedua tunggal, ya, juga ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Kalau kodrat manusia monodualisme, nah, kemudian ada memelihara ketuhanan dan kepentingan umum untuk menyangkut tentang ketuhanan, kepentingan dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan nilai-nilainya ini yang terkandung di dalam nilai manusia itu sendiri, ya, di di negara kita ini ada nilai ekonomis dan seterusnya, ya. Nah, tadi kita lihat sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan dari landasan aksiologi, di dalam filsafat Pancasila disebut ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar. Ya. Nilai dasar ini merupakan azas yang diterima sebagai suatu bentuk dalil yang memiliki sifat mutlak sebagai suatu yang benar atau tak perlu dipertanyakan kembali, karena nilai dari Pancasila merupakan nilai ketuhanan, ya, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, ya, dari filsafat Pancasila tersebut, ya, tingkat itu nilai instrumental. Jadi merupakan nilai yang berbentuk atas norma sosial dan norma hukum, yang mana, ya, selanjutnya akan terkristalisasi di dalam peraturan perundang-undangan dan mekanisme lembaga negara. Jadi bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan, siapa yang berhak membuat perundangan, lembaga yang berhak membentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian ada nilai praktis. Ya. Nilai praktis merupakan nilai yang sebenarnya. Jadi di dalam kehidupan. Jadi nilai sebenarnya yang dilakukan di dalam kehidupan, yang dilaksanakan di dalam kehidupan, yang diimplementasikan, direalisasikan. Jadi nilai instrumental tersebut benar-benar hidup di dalam lingkungan masyarakat. Nah ini, coba aksiologi, tadi aksiologi kalau kita perhatikan arti sebenarnya, yaitu teori nilai, ya, yang suatu keinginan yang disukai yang baik, yaitu teori nilai kehidupan manusia yang baik-baik. Nah, itu ada nilai dasar, instrumental, dan nilai praktisnya. Nah, dari ketiga hal tersebut, terakhir, waktu mengimplementasikan itu apakah betul-betul di situ dari nilai dasar maupun instrumental sudah direalisasikan secara benar atau belum. Nah, tadi adalah hakikat Pancasila.
Jadi hakikat, ya, kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang ke dalam atau dari segala sesuatu yang terdiri sejumlah unsur, ya, yang terdiri dari sejumlah unsur. Jadi saya ulang, kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam, inti yang paling dasar, ya, dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan diwujudkan sesuatu itu sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Nah, itu yang merupakan dari Notonegoro. Jadi hakikat segala sesuatu yang mengandung kekuatan mutlak dari unsur yang menyusun atau membentuknya. Nah, itu hakikatnya. Jadi suatu unsur, ya, sesuatu unsur atau inti yang paling dalam dari segala sesuatu, dari apapun. Nah, ini dicontohkan di dalam bukunya Notonegoro, misalnya hakikat air terdiri atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh. Dengan kata lain, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lain, misalnya dengan batu, kayu, dan seterusnya. Nah, ini contoh. Nah, kemudian terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak, yang disebut juga sebagai hakikat jenis, atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, ya, dari kata dasar Tuhan, kemudian kemanusiaan, kemudian persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, ini hakikat, ya, hakikat mutlak, ya, tidak berubah. Jadi Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan keadilan. Nah, setelah dibentuk atau menurut pembentukan Pancasila terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, rakyat, dan satu, yang dibubui awal dari akhiran berupa ke dan an, ya, sila 1 sampai sila 5, maka kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok. Nah, membuat abstrak atau mujarad, tidak mewujud, tidak kelihatan, ya, atau lebih tidak tidak mewujud arti dari kata dasarnya. Ya, apanya Tuhan menjadi ketuhanan, ya. Manusia yaitu menjadi di sini adalah kemanusiaan. Ini udah beda arti lagi, ya. Yang tadinya mutlak ditambahin kata ad, berarti sudah tidak mewujud, tidak ada artinya. Manusia ada orang. Nah, manusia orang, wujudnya ada. Kemanusiaan sudah beda arti di sini. Nah, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, kira-kira gitu. Tidak satu ada wujudnya, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ditambah persatuan sudah tidak mewujud lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, hakikat pribadi, ya, hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus. Artinya terikat kepada barang sesuatu. Jadi hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus Pancasila. Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, ya, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan dengan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia ini. Nah, sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian. Nah, dan totalitas konkretnya disebut kepribadian Pancasila. Dapat dipahamin, ya, dari tulisan saya di sini. Jadi kalau hakikat pribadi dari Pancasila ini
mulai dari adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan. Jadi nggak usah dipermasalahkan kembali ya mengenai ya kebudayaan, adat, agama. Jadi sebelum ditetapkan menjadi sila bersama ketuhanan Yang Maha Esa, maka sudah dicari unsur ya filsafat epistemologinya seperti apa, ontologinya seperti apa, nanti aksiologinya seperti apa, realisasinya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sekarang masih mempertanyakan mengenai Pancasila arah kemana, kembali ke Pancasila, udah kelewat lah karena sudah dirancang oleh founding father kita. Jadi Pancasila sebagai dasar filsafat dan dasar kerohanian negara bukan hanya suatu rumusan yang kosong saja, melainkan isi arti Pancasila secara material perlu dilaksanakan dan diamalkan dalam suatu kehidupan yang nyata. Jadi di kehidupan yang nyata pada segala aspek ya kehidupan penyelenggara negara ini. Nah, konsekuensinya apa? Perlu ada suatu perumusan yang jelas bagaimana realisasi pelaksanaannya, terutama dalam kaitannya dengan realisasi isi arti sila-sila Pancasila. Nah, itu sudah ada tuh mengenai adat istiadat, nilai agama, nilai kebudayaan. Nggak usah dicampur. Nilai agama kalau kita campurkan dengan nilai budaya, adat istiadat nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Sebagai contoh yang yang lagi viral ya, agama dengan gunungan, dengan wayang ya, agama dengan sesajen. Ya, kemudian agama dengan baju adat di saudara kita yang ada di Papua dan seterusnya nggak ketemu. Tapi di sini karena di dalamnya mengandung adat istiadat dan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, kita tidak bisa memaksakan harus sama. Inilah yang menjadi perbedaan ya. Jadi yang menjadi perbedaan dengan bangsa lain. Tetap ya sifat-sifat ciri-ciri tetap melekat dan pada bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, hakikat konkret yang bersifat nyata di dalam kenyataannya, hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi, ya, pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Sekali lagi, Pancasila sebagai filsafat, ya, sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa dan negara Indonesia yang sangat toleran, yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari tempat. Ada kata-kata di situ kita garis bawain. Di sini adalah kenyataan sehari-hari, koma tempat, koma keadaan dan waktu. Nah, kalau kita terjemahkan, ya rekan-rekan semua sudah kenyataan sehari seperti apa, tempatnya di mana, keadaannya seperti apa, waktunya kapan dan seterusnya. Ini kita bisa mengartikan secara panjang lebar, secara luas dan seterusnya. Dengan realisasi hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis. Nah, tuh, bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Jadi udah diantisipasi pada tahun 1945 sampai sekarang itu nggak ada yang luntur, nggak ada yang berubah di Pancasila itu. Kira-kira seperti itu. Karena di sini sudah diantisipasi. Ini Notonegoro menulis pada 1975. Ini mulai dari perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Pancasila yang berisi 5 sila menurut Notonegoro ya, merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, kesatuan sila-sila Pancasila tersebut diuraikan sebagai berikut. Contoh nomor 1, kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis yang berbentuk piramidal. Itu yang pertama. Jadi susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila
yang ada di atas menjadi landasan yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita lihat tataran realisasi, ya, pengertian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia juga disebut sebagai filosofis, ya, Grand Slam, ya, Grand Slam dari negara Indonesia atau Staatsheid, ya. Kalau stat, ya, stat itu negara, ya. Dalam pengertian ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar kerohanian dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia. Jadi pengertian dasar negara tersebut sesuai dengan bunyi pernyataan yang terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat ya? Contohnya bla 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 bla, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia di dalam Undang-Undang Negara Indonesia yang berbentuk dan suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada alinea keempat, ya, kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, dan seterusnya. Ini saya kira sudah ingat semua. Nah, fungsi pokok Pancasila, ya, sebagai dasar negara ini, ya, realisasinya Pancasila sebagai dasar negara sumber dari segala sumber hukum. Apa dasarnya? Yaitu tertuang di dalam TAP MPR nomor 21 /MPRS /1966. Itu artinya kembali ke Undang-Undang Dasar. Nah, jadi ketetapan MPR. Kalau MPR itu, ya, yang menetapkan adalah MPR. Nah, anggota dewan itu secara otomatis, ya, itu anggota MPR. Anggota DPR, anggota DPD itu secara otomatis anggota MPR. Kira-kira seperti itu. Nah, anggota MPR itu kerjanya ngapa? Ya bikin TAP MPR, yaitu mengamandemen undang-undang Dasar 1945, mengangkat dan menghentikan presiden, ya gitu. Jika presiden mangkat, maka digantikan oleh wakil. Nah, itu tugasnya hanya itu. Oleh menjaga negara itu, menjaga undang-undang itu, apakah. Jadi kalau sekarang ribut-ribut mengenai konstitusi atau dasar negara, apakah bisa diubah dasar negaranya? Ya, undang-undangnya boleh, tapi pembukaan tidak bisa diubah, ya. Karena itu sebagai pembukaan dasar sekali. Batang tubuhnya boleh. Ya, ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau ada pemilu yang sekarang sering kita dengar, ya. Jadi nanti kalau sudah kuliah S1, biarpun jurusan komputer juga sering dengerin TV karena politik di TV, ya, tentang kehidupan bangsa ini kita juga selalu ikut. Wah, ini pemilu sampai 3 periode, contohnya Pak Jokowi, apakah sah? Dalam hal MPR merubah amandemen sah-sah saja. Yakin, ini kan konstitusi. Tetapi kalau MPR tidak mengubah, ya, tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, ya tidak ada landasannya. Jadi itu didengar sebagai orang politik aja. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak usah kita memikirkan, nggak usah ribut di sana. Dasarnya adalah satu. Jika MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dari amandemen keempat dan memasukkan klausul bahwa presiden bisa 3 periode, itu sah seperti itu. Tapi selama itu tidak diamandemen, ya tidak bisa. Nah, hanya 2 jawaban. Nah, gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang jawabnya. Kira-kira seperti itu. Nah, secara ontologis, ya, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Diungkapkan oleh Notonegoro. Jadi bukunya dulu Notonegoro itu luar biasa, yaitu tadi saya sebutkan sebagai causa prima, ya, causa prima. Karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia itu ciptaan Tuhan, ya, atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan. Ya, ini sila pertama. Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara. Karena negara adalah lembaga kemanusiaan. Negara adalah suatu persekutuan hidup bersama yang anggotanya terdiri dari manusia. Itu sila kedua. Ya. Nah, ini sila kedua. Dengan demikian negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu. Sila ketiga. Nah, selanjutnya terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di satu wilayah atau pemerintahan.
Rakyat adalah totalitas individu-individu atau orang per orang dalam negara yang bersatu. Sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin. Adapun keadilan yang pada hakikatnya merupakan tujuan bersama atau keadilan sosial, sila kelima pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara. Tuh, inti dari secara ontologis tadi ini, sila Pancasila. Jadi kita belajar yang pertemuan ketiga, keempatnya ini di sini nih. Jadi Anda mempelajari slide ke-11, intinya roh dari bentuk piramidal seperti ini, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan menjelaskan dari ini sudah pas, ya. Nah, sudah menjelaskan ini pas. Jadi nggak bisa dipungkirin kalau ada yang ateis itu tidak percaya adanya Tuhan, ya nggak tahu dia dibuat oleh apa. Secara otomatis kan seperti itu, ya, kayak ditaburkan, seperti contohnya bunga ditabur di hutan jadi pohon, pohon nanti besar, berkembang, berbunga, berbuah, kemudian diambil burung, dibawa kabur, burungnya istilahnya mengeluarkan kotoran, tumbuh pohon lagi seperti ini. Itu biasanya orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, ateis. Jadi otomatis ada aja. Jadi ada, secara otomatis dunia itu ada. Tapi kalau kita percaya adanya Tuhan, karena segala sesuatu termasuk manusia itu diciptakan oleh Tuhan, causa prima, sila pertama. Manusia sebagai subjek pendukung pokok negara. Ya, jadi manusia itu ada di suatu negara. Istilah negara itu lembaga, ya, lembaga kemanusiaan. Dari Sabang sampai Merauke dulu para raja-raja, ya, Indonesia itu terdiri dari kerajaan-kerajaan besar, ya, Sriwijaya, Samudra Pasai sampai Majapahit, ya, dan Singosari dan seterusnya bersatu, ya, untuk mengikrarkan kita bikin Indonesia lah, kan seperti itu. Ya, dulu negara-negara besar, ya, negara-negara yang bisa mengalahkan Mongolia dan seterusnya, ya, di zaman kerajaan yang bisa membentuk di situ Candi Borobudur, ya, bayangin Candi Borobudur belum ada krain, belum ada traktor, belum ada apa bisa berdiri seperti itu karena dia percaya adanya Tuhan. Nah, manusia sudah mempunyai akal dan mempunyai pikiran, ya, dan seterusnya. Nah, itu ada agamanya dari itu. Mungkin yang agama-agama, mohon maaf, yang Muslim kok Hindu, Buddha yang pertama ada di sana, ini kok seperti itu bisa, ya, kan begitu, ya. Nah, karena yakin sesuatu kalau diyakini, dipuasain dan seterusnya, ya jadi. Nah, dari manusia yang subjek pendukung pokok negara itu membentuk suatu lembaga kemanusiaan yang diakui, nanti ada unsur negara. Jadi nanti kita pelajarin itu unsur negara, apa itu negara, apa itu rakyat, apa itu pemerintahan. Jadi unsur negara itu satunya adanya rakyat. Yang kedua adalah wilayah. Yang ketiga ada pemerintahan, yang keempat ada pengakuan. Nah, itu negara. Nah, ada rakyat, ada wilayah, ya, ada pemerintahan nggak diakuin, itu ya nggak merdeka, ya, karena kita ada persatuan, ya, namanya PBB, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, ya, itu kan. Nah, itu salah satu atau dua mengakui, kemudian seterusnya, kemudian PBB mengakui, jadilah suatu negara. Nah, kira-kira seperti itu, karena harus didaftarkan, ya. Ya, ini maka disebut adalah lembaga, ya, organisasi itu negara. Nah, rakyat itu adalah satu kesatuan, yaitu yang terdiri dari manusia, individu-individu menyatakan, ya, kami siap menjadi rakyat, ya, menjadi rakyat atau warga negara, ya. Dan nanti ada warga negara tetap, ada non tetap. Nah, buktinya KTP, non KTP dan seterusnya. Itu nanti kita mempelajari tentang kewarganegaraan. Ini masih Pancasila, akan sampai ke sana. Nah, kemudian hubungan kesatuan sila-sila Pancasila, ya, yang saling mengisi dan saling mengaktualisasi. Nah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan dan seterusnya sampai sila kelima. Nah, sekarang pengertian sifat-sifat dan keadaan negara. Ya. Tadi ini mohon maaf, ini saya salah ketik, ya. Ini Tuhan. Nah, ini manusia. Bahwa landasan sila-sila Pancasila adalah Tuhan. Ya, dari kata Tuhan, kata manusia, kata satu, rakyat, dan adil.
konsekuensi segala sifat keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan, manusia, rakyat, dan adil. Bila mana dirinci pengertiannya sifat-sifat luar, yaitu hal baru yang ditambahkan pada suatu sistem merupakan ciri baru atau suatu yang memiliki ciri baru, kualitas baru. Sifat-sifat batin, sifat dalam, yaitu gulungan sifat yang datang, ya, yang datang dari luar dan mempengaruhi sifat yang menjadi bawaan sesuatu. Misalnya kalau ini kan kayu jati memiliki sifat yang kuat, keras, namun juga dipengaruhi oleh basah keringnya. Jika basah ya nggak kuat. Nah, kering lebih kuat, sifat basah atau kering inilah yang disebut sifat batin. Nah, manusia tadi juga seperti Tuhan, ada ketuhanan. Nah, sifat berwujud, ya. Kemudian ada sifat yang berupa potensi atau daya. Tenaga atau daya yang pada segala sesuatu, misalnya potensi bisa tumbuh berkembang yang dimiliki oleh tumbuhan, binatang, dapat bergerak, dalam pengertian ini energi termasuk dalam potensi, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat hubungan, ya, tadi ada hubungan lahir, ada hubungan batin, ada hubungan makna Pancasila yang abstrak, umum, universal, dan umum kolektif. Nah, dan umum konkret, khusus konkretnya. Jadi isi arti Pancasila yang abstrak, umum, universal, isi arti Pancasila ini merupakan hakikat, ya, hakikat dari Pancasila merupakan esensi, merupakan intinya yang terdalam dari sila-sila Pancasila. Sifat lahir yaitu sejumlah pengaruh yang datang dari luar dan dengan sendirinya yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Misalnya pengaruh kebudayaan dari luar yang tidak bertentangan dengan Pancasila, ya, ekonomi, teknologi, ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Misalnya di bidang kebudayaan antara lain bahasa Sanskerta, seperti istilah Pancasila sendiri datang dari luar, namun telah merupakan milik bangsa Indonesia, termasuk juga kebudayaan berupa candi, tugu, peringatan, data, dan seterusnya. Nah, sifat batin, ya, sifat batin bawaan negara Indonesia antara lain berupa unsur kenegaraan, ada kekuasaan negara, ada pendukung kekuasaan negara, rakyat, bangsa, ya, masyarakat, dan seterusnya. Nah, persatuan dan kesatuan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, ya, tidak hanya pada sila-silanya saja, melainkan juga pada dasarnya, ya. Jadi pandangan hidup hakikatnya yang menjadi dasar kesatuan Pancasila. Jadi bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakikatnya manusia. Nah, jadi sebagai subjek, ya, manusia sebagai subjek, ya, pendukung sila-sila Pancasila. Jadi tanpa manusia lah Pancasila itu tidak ada, tidak bisa diapa-apain. Karena binatang tidak bisa mengamalkan Pancasila, kan seperti itu, ya. Jadi Pancasila ini dasar filsafat negara Republik Indonesia. Dari negara Republik Indonesia adalah negara bagi bangsa Indonesia. Adapun bangsa Indonesia adalah terdiri atas sejumlah manusia yang tadi saya sampaikan di atas. Wah Pak, ini kok kalau apa namanya, ya, kalau filsafat itu kok muter aja ya Pak. Kan kita mencari kebenaran. Jadi filsafat itu mencari kebenaran. Makanya kalau kita lihat di bidang sosial politik, ya, dengan adanya partai-partai yang berbeda-beda namun memiliki azas yang sama, yaitu azasnya Pancasila. Jadi setiap partai politik tersebut memiliki perbedaan-perbedaan, ya, sifat organisasinya, ya, anggaran rumah tangganya, anggaran dasar dan rumah tangganya, terutama perbedaan dalam kebijakan, ya, kebijakan program dan seterusnya. Nah, undang-undang yang mengatur tentang kepartai politikan, ya, serta pemilu, serta organisasi dan seterusnya, ya, kemasyarakatan, organisasi ormas, ya, senian menunjukkan adanya keanekaragaman, tapi dasarnya harus Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
itu udah jelas. Nah, tadi ada bidang kebudayaan, pemerintah membangkitkan kebudayaan nasional. Nah, tetapi sekarang kan sudah mulai ya kebudayaan barat masuk. Apakah itu dilarang? Tidak, tapi kita harus bisa menyaring ya. Harus bisa mempertahankan kebudayaan kita tidak lebih kalah indah dari kebudayaan luar. Apalagi dengan hadirnya gadget ya, hadirnya di situ apa ya? Teknologi yang canggih kan seperti itu. Itu kira-kira dari dasar ontologi ya. Dari ini masih ontologi, ini realisasi dari ketuhanan yang Maha Esa, nanti dibaca sendiri, ini panjang. Nah ini yang disebut piramid seperti ini. Jadi ini teori ya Stephen Bau. Berdasarkan ajaran Stephen Bau, teori Hans Kelsen. Nah ini bukunya di belakang ya. Tuh. Nah, ini banyak. Jadi bukunya seperti ini. Kelsen. Jadi Kelsen ini saya ambil dari bukunya Abdullah ya, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang paling atas ya ini kan pembukaan, ini batang tubuh, ini adalah kita rakyat. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi Pancasila ini ya tertinggi. Jadi kalau kita membentuk suatu hukum ya, suatu perundang-undangan, jika di dalam undang-undang dasar tidak ada, ya kita ambil roh tertinggi adalah Pancasila, yaitu di alinea keempatnya. Nah, gambar yang berbentuk piramidal di atas menunjukkan Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga, yang paling tinggi di sini. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, gambar piramidal tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita bangsa Indonesia. Nah ini nih di sini tuh. Jadi ini adalah hukum ya, hukum dasar ya, rex idea. Dasar dari segala atau sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Itu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita lihat hakikatnya tadi ada di sini hakikat Pancasila ya. Hakikat Pancasila yaitu umum universal ya, umum universal. Nah, pembukaannya alinea keempat sebagai stat fundamental yaitu sebagai dasar negara ya. Stat fundamental dasar negara, kemudian memuat nilai yang abstrak atau universal ya, abstrak atau universal. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebagai apa namanya tuh umum universal yang memuat adalah tentang teori-teori dasar. Nah, ini ada norm ya, sebagai normnya norma ya, Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada keputusan presiden, peraturan daerah, ya ada peraturan kabupaten, kota, provinsi. Jadi ini dari buku. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di sini ada Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi gini, yang disebut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ini contohnya ada hal ikhwal. Hak ikhwal itu negara dalam keadaan mendesak. Contohnya kemarin ada COVID. Kemudian presiden bikin peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu diajukan oleh presiden ya. Diajukan oleh presiden kepada DPR RI ya, kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini tidak boleh karena undang-undang ini yang membuat adalah DPR ya, DPR dan presiden persetujuan. Yang mengajukan boleh dari inisiatif DPR, boleh yang mengajukan inisiatif eksekutif presiden, di mana presiden itu menugaskan ya lembaga atau menteri ya yang
sebagai leading sektor penggagas adanya undang-undang. Nah, ini seperti ini. Ya. Jadi undang-undang itu yang membentuk DPR RI. Nah, bagaimana ada pertanyaan kalau undang-undang tersebut tidak disetujui oleh Presiden? Jadi setelah adanya pansus, panitia khusus, ya kemudian ada panitia kerja, kemudian ada pandangan fraksi dan seterusnya, DPR ketok palu, kemudian Presiden istilahnya tidak mau tanda tangan, maka 30 hari, ya, 30 hari sejak Presiden ketua atau pimpinan DPR atau DPR mengesahkan undang-undang, maka undang-undang itu berlaku. Jadi biarpun Presiden tidak mengesahkan, tidak mau tanda tangan, tetap berlaku, tapi nunggu 30 hari. Kira-kira seperti itu. Nah, ada muncul undang-undang. Setelah undang-undang ini dibentuk dan disahkan dan disetujui oleh Presiden, Presiden tanda tangan, kemudian diundangkan di dalam lembaran negara oleh Kementerian Hukum dan HAM, kalau sekarang Pak Yasona Lauli itu, maka muncul teori fiksi. Nah, ini sekarang dapat ilmu baru tentang hukum, atau yang disebut dengan fiksi teori. Kapan undang-undang, contohnya ada undang-undang ITE. Rekan-rekan ini kan jurusan IT semua, jurusan komputer, informatika, ada undang-undang ITE. Kapan undang-undang ITE itu berlaku? Yaitu adalah sejak diundangkan di dalam lembaran negara. Mau muncul teori fiksi. Apa itu teori fiksi atau fiksi teori? Bahwa setiap orang dianggap tahu hukum. Nah, baik itu yang membaca, yang tidak membaca, dan seterusnya. Detik itu, menit itu, maka undang-undang berlaku. Siapapun yang melanggar, kena hukum. Nah, seperti itu konsekuensinya. Tapi kalau baru diundangkan oleh DPR, belum disahkan atau belum diundangkan, diketok palu, disetujui oleh DPR, itu belum berlaku. Nah, nunggu, yaitu di lembaran negara, yaitu ditandain. Nah, kalau sekarang di Undang-Undang 12 2011 ini adalah peraturan pemerintah, di bawahnya baru peraturan Presiden. Ini bukan keputusan kalau yang sekarang ya. Jadi ini kan bukunya ya dulu adalah bukunya Stephen Bau. Di sini ini pindahnya ke atas. Nah, di atasnya sini nih. Nah, ini baru ke bawah, tapi di sini menjadi peraturan. Nah, gitu. Kalau di dalam Undang-Undang 12 2011. Apa itu? Pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada peraturan provinsi, ada peraturan daerah. Tapi di dalam bukunya, ya ini karena itu buku lama, maka di sini ada keputusan Presiden. Ya, tapi ini sudah lama, ya, tapi sudah diubah ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ini adalah hierarki ya dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita hukum ya, bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dari penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. Sumber segala sumber hukum ini digarisbawahi. Tuh. Nah, jadi segala sumber hukum, mau itu undang-undang ITE, undang-undang apapun, harus bersumber dari Pancasila. Nah, jadi kenapa sih Pak saya itu adalah belajar IT, belajar sistem informatika, masih belajar Pancasila? Iya, karena rekan-rekan ini nanti akan menjadi pejabat negara, akan menjadi dosen, menjadi programmer, kerja, ada yang pengusaha dan seterusnya, tidak boleh lepas dari kehidupan Pancasila. Kira-kira seperti itu. Ini masih banyak ya. Nah, nanti dibaca aja. Ini membuatnya juga sudah lumayan. Halo Tes, masih tidur atau masih bangun nih? Masih bangun, Pak. Ya udah Pak. Masih Pak. Ya udah, nanti sholat. Yang Indonesia Timur ada nggak yang dari sini? Ada Pak.
Berarti udah beda jam ya. Jadi silakan aja pas saya menjelaskan yang Islam mau sholat, kalau yang enggak ya enggak apa-apa kan seperti itu. Yang non Muslim jangan sholat ya kalau maghrib ya. Berdoa boleh. Nah, maghrib ngikut kan seperti itu. Sebentar, mumpung pertengahan ini saya print shoot dulu ya. Print screen dulu. Oke. Nanti buat absen saya. Ntar saya rekam Wajib on dulu. cam, Pak. Wajib on cam nggak, Pak? Enggak. Yang penting ada namanya aja. Takut ada yang nggak pakai baju kan ya. Oke, jangan bergerak dulu. Sheet 2. Ini lebih enak saya ngabsennya itu. Sheet 3. Minggu depan kalau puasa gimana ya? Berarti kita ini kalau jam 7 rekan-rekan ada pelajaran lagi ya? Iya, Pak. Kosongnya hari apa? Yang malam atau siang gitu? Jumat, Pak. Jumat? Kalau IF. Waduh, karena nggak bisa ya lainnya ya. Ya sudahlah, pinter-pinternya bagi waktu aja ya. Intinya jadi satu mau baca gitu ya. Rekan-rekan tuh mau kuliah dimanapun, mau di ITTS, mau di UGM, mau di IPB, mau di ITB, kalau nggak mau baca juga nggak pinter. Itu intinya apa? Kalau pengen pinter, pengen menguasai ya baca, kan seperti itu. Ya. Nah, kalau nggak baca ya orang kuliah di UGM juga DO juga banyak kan begitu ya. Mahasiswa saya yang dari lainnya universitas swasta yang masuk PNS juga banyak, tes bisa ngalahkan UI juga banyak kan gitu. Intinya mau jadi perjuangan rekan-rekan masih panjang ya. Kalau saya sebagai dosen Pancasila ya hanya mengharapkan nanti nilai-nilai ya dari hasil kuliah maupun ITE, TI, SI, informatika itu dapat diimplementasikan di dalam kita sebagai warga negara. Tidak lepas dari sila pertama sampai sila kelima. Ini siapa? Ardian Ibnu. Oke, ya nggak apa-apa terlambat. Yang penting ada kok jejak digitalnya. Ada 2 jejak digital di sini. Nggak masalah karena ini saya nggak mungkin ngabsen satu-satu kalau nggak saya print screen ya. Ngabsen 60, 53 orang ya 2 jam hanya nyebut nama satu-satu aja. Yang hafal ya dari mulai Gale, Mas Ahmad, Joni ini sudah mulai hafal karena ini pertama. Lembar kedua jarang dibuka. Slide ketiga apalagi nih, ini udah off semua slide ketiga itu. Nah, jadi kalau ketemu di jalan saya insya Allah hafal nih orang-orang ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi apa itu ontologis Pancasila apa? Mas Joni, ontologis Pancasila tadi apa? Yang ini aja nih, kira-kira yang pendek aja. Bisa ketangkep nggak? Ontologis Pancasila itu manusia hakikatnya mutlak, ya. Nah, gitu. Jadi manusia itu monopluralis dan monodualis sebagai dasar antropolis kan gitu. Jadi ontologisnya hakikatnya adalah manusia. Gitu aja. Jadi ontologisnya bahwa manusia. Pancasila itu ada karena adanya manusia. Nah, itu Pak. Arti mudahnya begitu. Kalau nggak ada nama manusia ya nggak ada. Kan gitu. Karena yang melakukan Pancasila subjeknya manusia. Kalau negara itu sebagai pendukung.
sebagai lembaga kemasyarakatan. Tapi negara itu isinya adalah manusia. Nah, gitu. Nah, kalau epistemologi apa, Pak Fauzi, Ahmad Fauzi? Apa? Epistemologi. Yaitu di mute dulu. Mas Ahmad Fauzi belum di mute. Masih unmute. Ya udah, silakan. Epistemologis. Yaitu Pancasila sebagai sistem apa? Pengetahuan. Ya, gitu aja. Jadi yang saya jelaskan panjangnya, kalau ontologisnya itu manusia, kalau epistemologi itu Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Jadi di situ menyelidiki asal, ya, syarat, susunan, metode dan seterusnya. Jadi sistem itu ya itu tadi, sistem dan seterusnya. Nah, kalau aksiologi, ini ada yang cewek enggak di sini nih? Wah, ini yang cewek lagi, ini yang perempuan lagi enggak ada. Itu Ria Puji, ada on atau off nih? Halo? Mbak Desi Prilestari mau Lani IF. Hadir, Pak. Oke, aksiologi itu apa? Tadi ada ontologis, epistemologis, sama aksiologis. Apa kira-kira? Aksiologi Pancasila. Yaitu nilai. Nah, gitu. Nilai realisasi. Ya, aksios yang artinya nilai, ya, logos yang artinya pikiran. Jadi realisasi nilai-nilai di dalam ontologis sama epistemologi gitu. Jadi ontologis itu manusianya, epistemologi itu adalah sistemnya, sistem itu menyelidiki, ya, yang tersusun dengan metode. Kalau aksiologi adalah nilai, ya, nilai keinginan yang baik-baik. Kira-kira seperti itu. Nanti dibaca di itu minggu depan ya, dikumpulkan ya. Itu tugasnya ya. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat berlandaskan hakikatnya kodrat manusia, walaupun semula tidak terpikirkan oleh tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia. Koheren, inklusif, mendasar, spekulatif, sintetis, komprehensif, sesional, ada analisis, ada dialektika, ada analisis sintetis, analisis atrapsis, dan seterusnya. Jadi nanti kalau kita bicara ideologis dan filsafat Pancasila, maka kita kembali ke pelajaran keyakinan, mitos, loyalitas, dan seterusnya. Nah, itu yang dulu menjadi ontologisnya. Ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kira-kira seperti itu. Jadi saya harap kalau sudah menjadi programmer, itu pelajaran saya dibaca ya. Itu karena sudah saya mau maghrib, kita break dulu atau kita berhenti? Halo, saya ikut sama rekan-rekan. Berhenti, Pak. Ya oke, kalau karena jam 7 ada lagi ya. Ya, Pak, ada. Ya wes. Oke, saya mau ngikutin aja kalau break ya 15 menit sholat, nanti lanjut. Kalau seandainya mau berhenti ya makan dulu, ngopi dulu, baru jam 7 mulai lagi. Siap, Pak. Siap, Pak. Kira-kira seperti itu ya. Tolong dibaca ya, itu yang saya kirim pertemuan pertama, kedua, ketiga dibaca. Siap, Pak. Pak, siap, Pak. Oke. Jangan lupa tugasnya ntar minggu depan. Minggu depan kan dikumpulkan? Tanggal 12, Pak. Iya, Tanggal 12, Pak. April ya? Iya, Pak. Ya, minggu depan, depannya lagi berarti. Tapi kalau yang sudah nggak apa-apa, dikumpulkan juga nggak masalah. Di email ke saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, mohon maaf, Salif ya. Terima kasih, Oke, Pak. sukses Terima kasih selalu. banyak, Pak. Oke, jaga kesehatan. Mas, Pak. Pak.